Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku Salawatin aja, ini ada buku yang jilid 1 dan ini buku yang jilid kedua. Teman-teman bisa langsung order bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman sudah punya jilid 1, jangan lupa untuk segera memiliki buku yang jilid kedua. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Silahkan order buku ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengorder tasbih digital, kebetulan saya punya tasbih digital yang jenis baru ya, yang bisa dicas listrik. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan ini ya. Jadi nanti tinggal kepalanya dicolokin saja, ini kabel ini ke kepala colokannya, dan ini sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini terhubung kabel. Nah, ini alhamdulillah bisa tahan lama ya. Saya sudah punya ini, yang biasanya kalau saya pakai yang biasa, yang pakai baterai biasa itu paling tahan sebulan 2 bulan udah ganti. Nah, kalau yang ini saya sudah lebih dari 5 bulan saya pakai, alhamdulillah masih utuh dan tidak ganti-ganti. Memang harganya sedikit jauh lebih mahal dibanding dengan tasbih biasa, cuma kepuasannya kita alhamdulillah lebih puas, dan ya harganya masih terjangkau ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau order, harganya sangat terjangkau juga ya. Silahkan order, mumpung persediaan masih ada. Ada yang warna pink juga, ada warna hitam. Oke. Ini adalah kemasan 2 liter untuk air selawat. Ini belum ada isinya ya, tapi kemasannya saya bikin begini. Jadi ini adalah air selawat ya teman-teman. Silahkan teman-teman order air selawat, mau berapa liter pun ada ya, mau 10 liter, mau 20 liter silahkan. Air selawat ini adalah air yang sudah saya bacakan dengan bacaan selawat Jibril, selawat Naria, dan selawat yang lain-lain yang sudah saya bacakan selawat, dan saya tambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sepanjang setahun ini saya setelah mengirimkan banyak air selawat ke berbagai macam yang sudah mengordernya, mereka merasakan sendiri ada kesembuhan, ada perubahan yang sangat signifikan dari setelah minum air selawat ini. Jadi kemarin itu ada laporan pada saya sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada juga sudah sembuh dari sakit sakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gigi hanya dikumur-kumur aja, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal yang sudah menahun, sembuh dari sakit sihir, kena santet orang, banyak sekali yang sudah merasakan kesembuhan, dan ada yang sudah sakit stroke selama bertahun-tahun nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dari keberkahan minum air selawat ini. Jadi teman-teman yang sudah berobat kemana-mana, sudah lelah, tak kunjung menemukan kesembuhan, boleh mencoba minum air selawat ini. Semoga dengan keberkahan selawat yang dizikirkan dan dibacakan pada air ini, Allah memberikan kesembuhan ya. Bagi yang mau pesan silahkan order di nomor 0812 771 62924. Oke, silahkan diorder barangnya, dan kita saksikan testimoni salawat yang berikut ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Halo. Aduh, nggak nyangka banget ya Pak Ustadz. Iya, ini sudah aman sekarang, udah nggak sibuk. Kenapa Pak Ustadz? Suaranya kecil. Udah bagaimana, sudah aman atau masih sibuk atau gimana? Oh enggak, kebetulan tiba-tiba hujan Pak Ustadz, jadi sayanya bisa tutup dulu. Mungkin memang udah jodoh harus tutup. Oh begitu ya. Tiba-tiba turun hujan besar ya. Boleh nggak dikenalin namanya dan di mana sekarang? Panggil Mbak Mel aja ya. Mbak Mel tinggal di mana? Di kota mana?
Di Bandung. Oke. Di Bandung. Iya, katanya kemarin ada kisah Iya. kejadian salawat yang mau diceritakan, silakan diceritakan aja. Iya, jadi kalau keajaiban itu udah banyak banget ya Pak Ustadz ya. Cuman kalau yang akhir-akhir ini, yang beneran dari berapa bulan kemarin itu, yang bikin saya tuh kayak wow, keajaiban sholawat nggak omong kosong gitu Pak Ustadz ya. Soalnya saya udah kenal sholawat itu udah dari lama, cuman saya ngamalinnya tuh masih seingetnya gitu loh Pak Ustadz. Seingetnya, terus paling kalau misalkan udah sholat cuma 3 kali Pak Ustadz. Cuman kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali udah aja kayak gitu, nggak pernah yang kayak dipatok berapa. Nah, nggak taunya nih saya kelilit hutang sama mama Pak Ustadz dari sekitar bulan Mei tahun kemarin, karena harus renovasi rumah. Pokoknya rusak banget lah Pak Ustadz, kepaksa harus renovasi dibenerin, kalau nggak parah lah gitu, mau roboh gitu ibaratnya. Utang sama siapa? Utang sama abang atau sama teman atau sama siapa? Sama pinjol Pak Ustadz. Oh gitu, sampai berapa utangnya? Ratusan juta atau berapa? Waktu itu ngambil buat renovasi sekian tuh cuma 5 juta ya Pak Ustadz ya. Oke. Terus akhirnya masih kebayar tiap bulannya. Terus kepaksa lah pokoknya ambil pinjol, karena emang posisi waktu itu sayanya udah nggak kerja, terus mama sayanya kerjanya nggak ada waktu itu ya. Nah terus dari situ nggak taunya Pak Ustadz, warung tuh kiri kanan banyak jual yang sama Pak Ustadz. Jadi penghasilan kan jadi berkurang tuh Pak Ustadz, jadi nombok lah ibaratnya, jadi kurang banget, sedangkan pengeluaran juga besar, harus bayar hutang juga. Nah dari situ ngambil lagi lah Pak Ustadz, mama saya katanya apa-apa lah, ambil lagi aja 2 juta waktu itu buat isi modal warung gitu Pak Ustadz, kita penuhin kayak gitu ceritanya ya. Nah akhirnya punya lah Pak Ustadz hutang 7 juta kayak gitu. Nah nggak tahu Pak Ustadz, kayak ngalir gitu aja ya, kalau saya ceritain detail tuh nggak tahu gimana bisa kayak gini gitu. Akhirnya gali lubang tutup lubang kayak gitu Pak Ustadz, gali lubang tutup lubang, nggak kebayar, akhirnya ya harus ngambil lagi buat bayar lagi kayak gitu terus. Dan seingat saya memang setiap kali saya ngambil nggak cuma buat tutup lubang, tapi buat keperluan lain gitu Pak Ustadz. Jadi akhirnya membengkak dengan sendirinya gitu Pak Ustadz ya, kita nggak sadar ya. Nah dari situ mulai ini Pak Ustadz, berbulan-bulan tuh gali lubang tutup lubang, yang akhirnya saya bilang ke mama, kita harus berhenti, udah nggak bener Pak Ustadz. Bayanginnya dari sekitar 8 juta gitu jadi 25 juta Pak Ustadz total semuanya. Saya kaget. Saya kaget Pak Ustadz, aduh rumah ini udah nggak bener mah. Ingat banget saya Pak Ustadz, sampai gemeter banget badan pas saya jumlahin semuanya, karena ngerasa tiap bulannya kok bayar makin berat ya, berarti ini kan kayaknya jumlahnya udah besar nih, jadi harus saya hitung, saya jumlahin semua. Aplikasinya tuh saya udah punya 4 Pak Ustadz, jadi nggak dari satu aplikasi lagi, karena udah nggak bisa kalau dari aplikasi yang sama kan. Saya tiba-tiba punya 4 aplikasi, saya jumlahin semua, saya kaget Pak Ustadz, udah 20 juta ke atas, udah gila ini, udah nggak benar, harus saya berhentiin. Nah akhirnya muncul lah Pak Ustadz video-video kayak dosa riba kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Saya langsung kayak ya ampun, ini teguran kali ya, apa kayak mungkin Allah tuh pengen ngeberhentiin saya, udah stop ribanya gitu, sekarang hadapi, selesaikan gitu Pak Ustadz ya. Walaupun saya takut kalau nggak gali lubang tutup lubang lagi, duit dari mana, karena saya sama mah nggak bilang keluarga sama sekali Pak Ustadz, nggak ada yang tahu sama sekali. Saya berusaha untuk nutupin sendiri, nggak taunya di masa saya sama mama kan, saya kan ada dagangan kecil gitu, mainan Pak Ustadz ya, mainan, es krim, mainan anak-anak, kayak buku sekolah gitu. Nah mama saya kerja di sepupu saya. Nah mama saya tuh kerjanya akhir-akhir ini karena tokonya sepi, jadi kadang kerja, kadang enggak kayak gitu Pak Ustadz. Nah saya ngandelin dagangan pun banyak saingannya sekarang, jadi pemasukan tuh kurang banget Pak Ustadz. Bingung lah kita Pak Ustadz, udah stres, nangis tiap Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu yang sakau gitu, kayak orang pakai narkoba. Setiap kali jatuh tempo tuh saya kayak gitu Pak Ustadz, saya nangis, badan gemeter, ini sampai nangis juga. Kayak apa ya, kayak ya Allah kok hidupku jadi kayak gini gitu. Soalnya kan papa emang udah meninggal Pak Ustadz, jadi tidak ada lagi tulang punggungnya, jadi ya udah harus aku sama mama aja. Di situ saya takut, gemeter, nggak bisa, ya Allah hidup kayak gini. Muncullah Pak Ustadz sholawat. Saya jadi oh iya kan ada sholawat ya, kok udah lama banget saya nggak ngamalin sholawat. Ustadz tahu yang Kak Meliza itu yang di YouTube ya? Tahu ya. Saya tuh nemu YouTube dia, terus saya lihat ini apa testimoni ini apa sih, gimana sih maksudnya, kayak ya udah saya tahu
the power of sholawat gitu, kekuatan sholawat. Cuman emang bisakah sampai bayarin hutang kayak gitu? Saya buka YouTube-nya Kameliza, banyak banget keajaibannya, tapi Pak Ustadz tuh muncul terus. Mungkin karena algoritmanya gitu ya. Jadi video Ustadz juga muncul terus tuh di beranda saya. Saya tuh awalnya agak gimana ya Pak Ustadz ya. Soalnya kayak yang judul-judul di Pak Ustadz tuh hutang miliaran lunas. Kayak terlalu terlalu wah gitu loh Pak Ustadz ya. Akhirnya saya karena muncul terus, udahlah penasaran lagi nih video muncul terus kan, Pak Ustadz Muklis ini. Terus aku buka, nggak taunya ketagihan nonton Pak Ustadz Muklis, ketagihan terus, benar-benar setiap hari aku kasih tahu mama, pokoknya harus rajin nonton Ustadz Muklis ini, karena maksudnya supaya masuk ke alam bawah sadar kita gitu kan ya. Kalau orang lain aja bisa, berarti kita pun bisa. Maksud aku tuh gitu Pak Ustadz. Kita tontonin terus video Pak Ustadz. Akhirnya aku berhasil Pak Ustadz ngamalin. Awalnya tuh 10.000 aja kayak udah bangga banget Pak Ustadz. 10.000, 5.000 saya amalin sholawat. Nah dari situ Pak Ustadz mulai tiba-tiba ada yang ngasih bukan modal, bentuk es krim berliter-liter ember gitu kan. Saya dagang es krim kayak literan emberan gitu ya Pak Ustadz ya, yang di scoop gitu. Itu tiba-tiba ada yang ngasih Pak Ustadz gitu aja. Ngasih gratis gitu? Nggak bayar? Iya, ngasih ke mama saya. Nggak bayar. Itu siapa? Dari pabriknya atau siapa? Dia kenapa bisa ngasih? Dia punya pabrik? Iya, jadi dia tuh bos dari es itu Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, alasan dia ngasih itu kenapa? Karena dia simpatik atau kenapa sih? Enggak, jadi jadi gini kan, mama saya kan kerja di Sepupu tuh, kayak toko distro gitu ya Pak Ustadz. Nah si bos ini tuh belanja ke toko itu Pak Ustadz. Terus ngobrol sama mama, nggak ada obrolan soal bisnis, nggak ada obrolan soal dagangan, enggak, cuman kamu nanti mau nggak saya kirimin es krim, udah kayak gitu aja Pak Ustadz. Tiba-tiba apa? Terus? Iya, terus mama mama awalnya dikira bercanda ya, terus mama bilang ya mau lah kalau misalkan dikasih gratis, kata mama gitu. Iya udah nanti saya kasih katanya. Beneran Pak Ustadz. Mungkin cuman kayak selang 3 hari 4 hari gitu kan, nggak ada kabar tuh Pak Ustadz. Ya udahlah, nggak usah diharap-harap kan. Aku bilang mama nggak usah diharap-harap mah, siapa tahu dia lupa kan, namanya juga orang sibuk lah gitu, mungkin lupa. Nggak taunya Pak Ustadz, nggak ada angin nggak ada hujan, dia ke rumah, dianya sendiri, bukan pegawainya Pak Ustadz, dianya sendiri nganterin es krim emberan gitu ke rumah. Berapa banyak dia dikasih? Berapa banyak? Iya dikasih. Ya berapa banyak? Berapa liter? Berapa? Ember 8 liter gitu Pak Ustadz es krim. Oh, Masya Allah. Jadi itu lumayan banget Pak Ustadz buat jualan gitu kan, buat nambah-nambah ya. Itu dijual lagi ya? Itu pertama Pak Ustadz. Dipacking lagi lebih kecil. Yang itu kan bisa dipacking lagi lebih kecil kan? Iya. Nah terus Pak Ustadz udah dari situ tuh, ini Pak Ustadz yang baru-baru ini tuh soal hutang saya ya. Soal hutang itu kan totalnya kalau misalnya mau dijumlahin saya lupa, soalnya kan udah ada yang dibayar juga. Pasti kalau di atas 25 tuh ada Pak Ustadz, di atas 25 juta. Dari situ masih yang ini gali lubang tutup lubang. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti. Tapi kalau berhenti ya dari mana Pak Ustadz ya buat bayarnya. Jadi gini Pak Ustadz, pinjol tuh beneran kayak preman banget. Jadi kayak perjanjian awal sebulan sekali, tapi nggak taunya ketika udah ngambil uangnya tiba-tiba sih bayarnya tuh lebih dari sekali Pak Ustadz. Jadi sebulan tuh bisa 3 kali, bisa 4 kali. Jadi kan kita keteteran ya Pak Ustadz ya. Jadi nggak bisa, kesusahan lah bayarnya gitu. Nah dari situ tuh udahlah pusing, akhirnya saya ngadu Pak Ustadz ke sepupu di Palembang ya. Saya coba minta tolong, siapa tahu dia bisa pinjemin uang, nanti saya bayar tinggal ke dia gitu. Yang penting saya putus dari pinjolnya dulu, saya pikirnya gitu Pak Ustadz. Cobalah, nggak apa-apa lah, saya nahan malu lah, saya bilang gitu. Saya sama mama ada utang pinjol. Gak taunya dia nggak bisa bantu Pak Ustadz. Dia bilang dia juga lagi ada cicilan, terus emang dianya baru berhenti kerja gitu, sekarang ngandelin suami. Saya di situ udah hopeless, udah kayak udahlah ya Allah, terserahlah mau dipanggil, mau debt collector ke sini mau gimana, tapi kan malu ya Pak Ustadz ya, takut. Saya nangis, saya sholawatin Pak Ustadz, saya sholawat. Gak taunya Pak Ustadz, besoknya mamahnya sepupu saya itu, mamahnya WA saya, Melin kenapa? Nggak apa-apa lah, Mel kenapa gitu ya. Mel kenapa katanya, ada masalah katanya, ada musibah. Terus aku ceritain aja Pak Ustadz, saya sama mama lagi pokoknya ada hutang riba yang pengen diberesin lah, udah pusing. Soalnya gini Pak Ustadz, saya nggak tega lihat mama, kan posisi kita cuma berduanya, saya
saya nggak punya siapa-siapa. Jadi mama sakit, saya yang rawat, saya sakit, mama yang rawat. Jadi nggak kuat saya seperti ini kan. Akhirnya saya berani cerita. Nah udah saya ceritain semuanya. Akhirnya mamahnya sepupu saya ini, tante saya, adiknya papa ya, adiknya papa ini ya tante juga lagi susah segala macem. Berarti dia nggak bisa minjemin ya Pak Ustadz ya. Nggak taunya mungkin dia tergerak hatinya, tiba-tiba dia nge-transfer 5 juta Pak Ustadz. Tapi katanya dia lagi susah, emang dari duit dari mana dia? Kenapa Pak Ustadz? Katanya kan tadi lagi susah, terus dia punya duit, kan bingung. Enggak, jadi gini, dia tuh memang ngandelin suami, nggak kerja ya si tante aku ini. Jadi rumah tangga biasa. Nah suaminya tuh emang kerjanya tuh kayak emang atasan di bank gitu loh Pak Ustadz, emang udah manajer kayak gitu. Nah tapi memang pengeluaran sedang besar karena anak-anaknya ada yang mau sekolah, ada yang mau kuliah kayak gitu. Nah nggak tahu ini mungkin ya karena memang dari sholawat itu ya, saya sholawat semalaman saking takutnya Pak Ustadz, saya sholawatin sampai kaki pegel kram, saya paksain. Besoknya ini tante ada, tapi ini uang tante katanya, bukan uang om. Jadi tante tuh belum berani bilang ke om karena pengeluaran mereka sedang besar katanya gitu Pak Ustadz. Jadi ini uang pribadi tante, katanya cuma ada segini 5 juta. Tapi memang nggak dikasih kalau ini Ustadz. Jadi pokoknya seadanya Melin, kapanpun Melin ada uang boleh bayar, kapanpun. Jadi nggak dipatok kapan, nggak harus berapa. Pokoknya pas Melin ada aja katanya kayak gitu Pak Ustadz. Jadi ya alhamdulillah lah dari situ saya bisa selesaiin sebulan ya. Jadi saya sebulan itu tenang Pak Ustadz, nggak ada bayar. Saya langsung kayak sujud syukur, bener-bener alhamdulillah ya Allah, sebulan ini saya bisa tarik nafas lega gitu Pak Ustadz ya, nggak kepikir jatuh tempo kan sebulan itu nggak sekali Pak Ustadz. Sebulan tuh ada 5 kan. Nah sekitar sebesar 5 juta itu akhirnya udah bisa kebayar. Nggak taunya saya telepon lagi tante saya hubungi lagi, siapa tahu tante yang lain ini bisa bantu di Jakarta Pak Ustadz. Saya hubungi lagi, jadi maksud saya tuh gini Pak Ustadz, saya tuh kalau bisa mereka tolong cover dulu semuanya, nanti saya lunaskan ke mereka kayak gitu maksud saya tuh Pak Ustadz. Yang penting hidup saya sama mama tenang dulu, bebas dulu dari si riba ini gitu kan. Nah saya minta tolonglah ke tante saya di Jakarta, dia emang berada banget Pak Ustadz, umroh pun sering banget ya. Jadi kan saya merasa kayak bisa lah kali ya cuman segini Pak Ustadz, soalnya kan udah kebayar tuh ya 5 juta Pak Ustadz. Nah saya minta tolong lah ke tante Jakarta. Ya Allah Pak Ustadz, bener ya, nggak boleh ngarep ke manusia tuh, bener. Saya malah pokoknya ada omongan-omongan gak enak ya, itu kan di telepon saya malah ada omongan-omongan gak enak. Terus pokoknya nggak nyangka lah tante saya akan ngomong-ngomong kayak gitu. Akhirnya saya cuma ditransfer 3 juta, tapi itu dikasih Pak Ustadz, nggak dihutangin. Jadi emang dikasih, tapi sakit hati Pak Ustadz ya, karena ada hubungan gak enak. Akhirnya dikasih 3 juta dan udahnya saya langsung diblok Pak Ustadz WA saya. WA saya langsung diblok, Instagram saya diblok. Udah jadi kayak dia memutus hubungan dengan saya sama mama kan. Jadi tapi ya udahlah gitu, udah alhamdulillah 3 juta udah dipegang. Jadi kan udah lunas tuh 8 juta ya Pak Ustadz ya. Jadi pikir saya tuh ya Allah bener ya gitu, kalau hutang tuh bisa memutus hubungan bahkan saudara gitu Pak Ustadz ya. Makanya jangan main-main lah gitu sama pinjol-pinjolan kan. Nah udah dari situ tenang lah saya tuh. Jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya 8 juta itu sebulan gitu. 5 juta tuh sebenarnya masih kurang Pak Ustadz, karena ada bayaran-bayaran pay later. Pay later tuh masih di aplikasi Shopee juga gitu kan ya Pak Ustadz ya. Nah dari situ udah pokoknya 1 bulan itu tenang. Terus ada juga mama saya punya hutang ke saudara, udah pokoknya udah terbayar dari si sebulan itu. Nah jadi kan bulan depannya mikir lagi Pak Ustadz ya, penghasilan saya tuh Pak Ustadz dari dagangan untuk sehari-hari, tapi kalau untuk hutang nggak bisa Pak Ustadz. Jadi kalau untuk kan harus bayar token ya Pak Ustadz ya, harus bayar ini itulah, pokoknya banyak makan segala macamnya gitu. Terus dari situ bulan depan saya mulai pusing lagi Pak Ustadz, kayak gimana ini, harus gimana. Terus saya kan punya kucing nih Pak Ustadz, ada pasir buat pupnya gitu ya, buat buang air besarnya.
mama saya ngucap Pak Ustadz, katanya mama nggak ada uang buat beli pasir, katanya pasir kucing Pak Ustadz. Terus tiba-tiba Pak Ustadz saya pesen ke aplikasi Shopee gitu Pak Ustadz ya, saya pesen yang kecil Pak Ustadz, pokoknya ukuran kecil, saya lupa ukuran kecil itu berapa. Saya pesen harganya tuh cuma 16 ribuan, nggak taunya datangnya sekarung Pak Ustadz, karung gede 2 kilo Pak Ustadz. Terus? Nah dari situ saya bingung dong. Ada yang nganterin paket ke sini atas nama Melinda katanya gitu. Terus saya bilang, iya ini ya ada apa? Soalnya saya ngeliat karung, saya kira beras dari pemerintah ya Pak Ustadz. Nah nggak taunya pas dia nganterin ini dari pet shop ini katanya. Terus saya bilang, oh ini kayaknya salah, saya pesennya nggak karungan gini. Terus dia bilang nggak tahu, maaf saya cuma nganter. Akhirnya saya segera hubungi ya ke penjualnya Pak Ustadz. Oke. Ini maaf salah ya kak, kata saya tuh ngirimnya, saya belinya nggak ada yang 2 kilo kayak gini, ini kan karung gede ya Pak Ustadz. Terus kata dia, oh iya kayaknya ada kesalahan pengiriman, ya udah nggak apa-apa kak, dia bilang kayak gitu Pak Ustadz. Nggak apa-apa gitu aja. Jadi kenapa? Jadi ya udah, jadi emang kesalahan karyawan, tapi diikhlaskan Pak Ustadz. Jadi ya udah, itu udah rezeki kucing saya. Jadi alhamdulillah mama saya nggak ngeluarin uang buat beli pasir tuh udah sampai 2 bulan itu nggak ada beli pasir buat kucing Pak Ustadz, udah dari sini. Ya Allah, kata saya, mama saya ngucap nggak ada uang buat beli pasir, nggak taunya Allah kasih 2 kilo. Nah dari situ berlanjut lah ke si hutang ini Pak Ustadz, saya bingung. Akhirnya saya masih punya tante di Palembang, adik papa lagi tapi beda tante. Nah kayaknya tante ini tuh udah dengar dari tante saya yang satunya ya Pak Ustadz ya. Terus mama tuh bilang, Mel gimana ini mama ya, katanya buat tanggal lupa saya buat yang tanggal berapa gitu, mama katanya belum ada, apa harus jual motor katanya gitu. Terus saya bilang, mama motor kita tuh ya Ustadz kan motor lama ya, udah 2014 gitu, jadi kalau dijual cuman kejual 3 jutaan, udah banyak ya namanya perempuan nggak keurus lah gitu motor Ustadz ya, mesin segala macamnya. Nah kalau dijual udah ditanyain cuman kejual 3 juta. Nah dari situ kan jadi mikir gini, saya bilang kalau misal motor dijual ntar kita pergi-pergian naik apa gitu Ustadz, bingung kan, buat nganterin barang, buat pergi sana sini, kendaraan